Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswiku, adik-adikku sekalian? Semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, semangat untuk mempelajari materi K3 dan etika profesi. Adik-adikku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas pertemuan ke-7, yaitu tentang visi dan misi. Nah, kita langsung masuk ke visi. Apa itu visi? Visi itu adalah, di sini ada 4 pengertian. Ini yang lagi mau calon kandidat HMT Link atau BEM atau BPM, ini harus tahu nih apa bedanya visi dan misi. Di sini kita pelajari. Visi adalah kemampuan untuk, jadi dia memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh ke depan. Dia punya kemampuan untuk melihat lebih jauh ke depan, bukan hanya melihat yang terdapat di hadapannya saja. Jadi dia itu bisa melihat kemampuan untuk melihat ke depan. Oh, saya mau seperti apa ke depannya? Oh, organisasi ini mau apa ke depannya? Itulah visi. Lalu Lalu bagaimana sih membentuk visi itu? Yaitu pertama-tama tentukan dulu siapa kita di masa ini. Di masa ini dan apa yang kita inginkan di masa depan. Jadi visi itu adalah mengukur ke diri kita dulu atau organisasi kita dulu, organisasi kita atau diri kita di masa ini seperti apa dan apa yang mau kita lakukan di masa depan. Itu visi. Yang ketiga, visi itu menjawab pertanyaan, mau jadi apa sih kita? Mau jadi apa sih organisasi ini? Mau jadi apa sih HMT Link ini? Nah, itu. Jadi visi itu adalah menjawab pertanyaan, mau jadi apa sih organisasi ini? Atau mau jadi apa sih saya ke depannya? Atau yang keempat, yang terakhir, diri ideal kita yang kita menuju ke arah pencapaiannya. Maksudnya apa ini? Apa yang apa yang kita dreamkan, yang kita impikan untuk menuju ke arah pencapaiannya. Jadi intinya dari visi adalah apa yang ingin kita lakukan, apa yang menjadikan kita, atau apa ya maksudnya itu, mau jadi apa sih kita, atau untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa kita ini mau jadi apa. Itu dari visi. Sulit banget ya jelasinnya visi. Tapi intinya visi itu adalah kita itu di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu mau jadi apa. Itu visi. Nah, lalu apa bedanya visi sama misi? Misi adalah perwujudan tindakan untuk mencapai visi yang telah dibuat. Nah, jadi kalau misi itu kita mau jadi apa ke depannya, misalnya, oh saya mau misalnya HMT Link ingin menjadi organisasi mahasiswa prodi yang berkualitas. Nah, untuk menjadikan organisasi yang berkualitas, apa aja langkah-langkahnya? Nah, itu dijelaskan di misi. Jadi misi itu adalah perwujudan atau langkah-langkah apa saja yang diterapkan, yang digunakan, yang dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi yang kedua juga langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Oke. Atau misi itu menjawab pertanyaan, oke, kalau kamu mau jadi begitu, lalu kamu mau ngapain? Nah, misalnya, oh saya mau nanti 5 tahun ke depan bisa bahasa Inggris. Oh, berarti langkah-langkah yang saya harus lakukan untuk bisa 5 tahun ke depan bisa bahasa Inggris, yaitu yang pertama, belajar bahasa Inggris. Misalnya, yang kedua, oh kalau untuk belajar kayaknya kalau sendiri membosani, nggak ada teman, nggak ada tempat curhat. Mungkin kalian berpikir, oh kalau gitu saya harus kursus. Nah, itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mencapai visi itu adalah misi. Nah, mudah-mudahan jelas perbedaan antara visi dan misi. Lalu, cara terbaik menentukan diri idealmu adalah dengan menuliskan visi dan misimu. Sekali lagi, dengan menuliskannya.
Jadi, cara terbaik untuk menetapkan diri adik-adik ideal itu adalah menetapkan atau menuliskan visi dan misi. Adik-adik mau jadi apa? Untuk misalnya sekarang semester 5, berarti ada 1,5 tahun lagi. Mau jadi apa sih adik-adik 1,5 tahun lagi? Oh, misalnya saya 1,5 tahun lagi mau jadi pegawai, misalnya pegawai Pertamina. Visi adik kayak gitu. Saya mau menjadi pegawai Pertamina. Maka misinya apa yang untuk bisa mencapai ke sana? Lihat persyaratan untuk masuk Pertamina. Oh, Pertamina misalnya, persyaratan untuk masuk ke sana TOEFL-nya 450 atau 500. Oh, berarti misi pertama adalah memiliki TOEFL 500. Itu misinya. Yang kedua, oh Pertamina misalnya IPK-nya minimal 3,1. Nah, misi kedua adalah IPK 3,1. Itu misi. Jadi visi itu adalah lebih sempit, simple, tujuan adik-adik mau kemana, sedangkan misi adalah uraian kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi. Sekali lagi, untuk menetapkan diri adik-adik ideal, tetapkan dulu visi adik mau apa, dan tuliskan misinya seperti apa. Nah, mengapa sih harus dituliskan? Ini tidak sembarang ya adik-adik. Ini udah ada penelitian yang dilakukan di Eropa, khususnya di Harvard University, yang menyatakan bahwa 3% yang berhasil, mahasiswa mereka di Harvard University, itu 3% yang berhasil, itu dari survei mereka, itu adalah mereka yang menuliskan tujuan hidupnya. Jadi, 3% dari mahasiswa Harvard University itu yang berhasil adalah mereka yang menuliskan tujuan hidupnya. Dia tetapkan tujuan hidupnya, dia tetapkan visi mereka. Nah, lalu, bukan satu aja ya penelitiannya, banyak lagi. Penelitian yang dilakukan di Yale University menyebutkan mahasiswa yang menulis tujuan secara spesifik, misi dan visinya, 20 tahun kemudian, penelitian dilakukan di Yale University, mereka telah mengumpulkan kekayaan, mahasiswa tersebut mengumpulkan kekayaan lebih banyak dibandingkan kekayaan yang tidak menuliskan tujuan hidupnya, yang tidak menuliskan misi dan visinya. Hanya menuliskan visi dan misi, dan mereka fokus ke misi dan visinya, mereka akan lebih maju. Lalu, contoh visi dan misi. Tadi penelitian yang dilakukan, yang sekarang contohnya, contoh visi dan misi. Nah, visi, misalnya, menjadi muslim yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mantap. Menjadi muslim, saya seorang muslim atau muslimah yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Itu visinya. Nah, visi berarti global dan sempit, gak panjang-panjang dan bertele-tele. Kebanyakan visi itu bertele-tele panjang banget, sulit dihafal ya. Nah, misi baru jabaran dari visi. Misi misalnya, yang pertama, sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia. Berarti nggak boleh syirik nih visinya. Visinya hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ini sholat ya. Nah, sholat berjamaah 5 waktu. Misalnya di masjid bagi yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Jadi, misi saya untuk menjadi muslimah atau muslim, saya harus sholat berjamaah 5 waktu. Nggak boleh bolong. Yang ketiga, visinya adalah percaya kepada diri sendiri dan orang-orang baik di sekelilingku. Jadi visinya yang kedua adalah percaya kepada diri sendiri dan orang-orang baik di sekelilingnya. Kenapa harus percaya kepada orang-orang baik di sekelilingnya? Karena kan dia mau bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tanpa dia percaya kepada orang lain, bagaimana dia memberikan manfaat kepada orang lain? Itu yang ketiga, misinya. Yang keempat, cintailah diri sendiri. Berarti cintailah diri sendiri. Maksudnya cinta diri sendiri ini apa? Maksudnya
itu adalah misalnya kalau kita cinta, berarti kan kita itu membuat diri kita itu merasa nyaman dan senang pada diri kita. Tidak memberikan efek-efek negatif kepada diri kita. Berarti yang pertama, tidak memberikan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya bagi diri kita. Apa sih makanan dan minuman yang berbahaya? Banyak banget. Makanan atau minuman yang berbahaya, misalnya minuman nih. Minuman berbahaya. Kalau makanan misalnya narkoba, misalnya itu berbahaya bagi diri. Kalau minuman misalnya apa? Minuman beralkohol berbahaya bagi diri. Selain itu apa? Rokok. Rokok juga berbahaya bagi diri. Karena rokok tertulis banget di tempat bungkus rokok. Rokok dapat membunuhmu. Masih juga dimakan? Ya, terserah. Jadi cintailah diri sendiri. Maka cintailah diri sendiri maksudnya di situ. Berikanlah konsumsi pada diri kita olahraga, makanan yang terbaik bagi diri adik-adik. Yang kelima, jangan pernah tidak menghargai hal-hal sederhana dalam hidup ini. Benar, jangan pernah tidak menghargai hal-hal sederhana. Maka hargailah hal-hal sederhana di dalam hidup ini. Apa sih contohnya hal-hal yang sederhana dalam hidup ini? Misalnya, adik bangun tepat waktu di subuh hari, misalnya subuh hari tadi bangun jam 4 untuk sholat subuh ke masjid. Itu hargai, karena adik-adik telah berusaha mengalahkan hawa nafsu, berusaha untuk mengalahkan rasa kantuk untuk mengambil air wudhu dan sholat. Hargai hal itu. Contoh yang kedua, misalnya adik-adik setelah bangun, langsung membersihkan tempat tidur. Nah, dari penelitian di Eropa juga menyebutkan bahwa mahasiswa yang pertama kali bangun dan membersihkan tempat tidurnya, maka, ini penelitian ya, mahasiswa tersebut akan berpotensi untuk sukses. Karena kenapa? Karena mereka untuk awal bangun sendiri, mereka sudah memberikan penghargaan pada dirinya untuk membersihkan hal-hal yang simpel bagi mereka, yaitu membersihkan tempat tidur mereka sendiri. Itu contoh visi dan misi. Semoga dipahami ya contoh visi dan misi. Selanjutnya, nah sekarang mau jadi apa adik-adik? Mau jadi diri ideal apa adik-adik? Maka oleh karena itu pikirkan matang-matang visi adik-adik dan misi adik-adik, lalu tuliskan visi tersebut dan misi tersebut. Nah, Bapak minta adik-adik menuliskan visi dan misi, tentukan dulu visi dan misinya, tuliskan lalu tempel di kamarmu. Tempel di kamar adik-adik. Setelah ditempel baru difoto, kirim ke Bapak. Ini tugas pertama, yaitu pikirkan matang-matang visi dan misi adik-adik dan tempel di kamar adik-adik. Dan difoto. Fotonya ketika sudah ditempel. Oke, ini tugas pertama. Lalu, kita masuk ke materi berikutnya. Temukan potensi diri. Oke, temukan potensi diri adik-adik. Siap menemukan potensi diri adik-adik? Ini adalah tugas kedua. Ini akan ada beberapa soal. Nah, nanti adik-adik coba jawab soal tersebut. Ini adalah soal-soal untuk menemukan potensi yang terpendam pada diri adik-adik. Potensi yang mendalam, yang mendarah daging di dalam adik-adik. Setiap orang memiliki potensi masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Dan yang bisa menemukannya adalah adik-adik. Oleh karena itu, mari kembangkan potensi yang ada di dalam diri adik-adik sekalian. Oke, apa aja pertanyaannya? Siapkan kertas untuk mencatatnya dan menjawabnya. Oke, ini tugas kedua, potensi diri. Yang pertama, pikirkan tentang seseorang yang paling berperan positif dalam hidupmu. Dalam hidup adik-adik. Siapa dia? Ibu, bapak, kakak, atau Lisonggi? Ingatlah kamu punya karakter seperti dia. Inginkah kamu punya karakter seperti dia? Lalu, kalau iya, karakter yang mana?
Karakter yang mana yang berperan positif dalam diri adik-adik. Misalnya karakter saya itu punya orang yang paling saya kagumi, misalnya Nabi Muhammad SAW. Lalu karakter apa yang paling adik-adik inginkan dari Nabi Muhammad SAW? Misalnya orang suka membantu, tidak sombong. Karakter mana yang paling berperan positif dalam orang tersebut yang ingin adik inginkan? Yang kedua, kamu diberi satu waktu khusus, katakanlah 1 hari full, untuk belajar apa yang kamu suka, apa yang adik suka. Jadi 1 hari full, tanpa gangguan, tanpa tugas, lalu adik ingin belajar yang adik inginkan. Bidang atau tema apakah yang adik-adik pilih untuk adik-adik pelajari di waktu istimewa itu? Jadi bidang atau tema apakah yang paling adik-adik ingin pelajari di waktu istimewa itu? Misalnya bagian cewek, saya pengennya belajar memasak 1 hari full. Boleh, silakan. Misalnya cowok, saya pengennya otomotif, gonta-ganti motor. Misalnya bongkar-bongkar motor, silakan. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, setiap orang punya kesenangan. Setiap kita punya kesenangan tidur, makan, nonton film, nonton Korea. Semuanya punya kesenangan. Sebutkan 10 hal yang senang kamu lakukan. Jadi sebutkan 10 hal yang paling adik senangkan dalam hidup adik. Ini jujur aja, jujur nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong. Jadi contohnya, yang paling saya senangi dalam hidup ini misalnya membaca, menggambar, berolahraga dan lain-lain. Ini bagus banget contohnya ya. Mungkin ada yang contoh yang kurang, yang sangat jujur, misalnya sukanya tidur, nonton film, nonton Korea. Oke, silakan. Jadi sebutkan 10 hal yang paling adik senangi dalam hidup adik-adik. 3. Yang keempat, bayangkan sesuatu yang mewakili diri kamu. Lampau, ini lampau, bukan lampu. Lampau, oke. Kotak, lampu bener ya. Bayangkan sesuatu yang mewakili diri kamu, misalnya lampu, kotak, sepeda, kursi, kucing, meong, merpati, atau lainnya. Jadi bayangkan suatu benda atau suatu makhluk hidup lainnya yang mewakili diri adik-adik sekalian. Mengapa sesuatu itu mewakili dirimu? Jadi mengapa sih misalnya lampu itu mewakili dirimu? Nah itu. Misalnya saya memilih misalnya lampu. Lampu. Kenapa saya memilih lampu? Misalnya lampu itu kan sifatnya menerangi. Jadi saya itu sukanya menerangi orang-orang, memberi petunjuk orang-orang, memberi bantuan kepada orang-orang, sehingga saya itu ibaratnya sebagai lampu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi bayangkan suatu benda atau hewan yang mewakili adik-adik. Atau misalnya, saya itu seperti guguk, anjing. Bukannya di sini negatif ya, anjing. Tapi mengapa adik-adik memiliki membayangkan diri adik-adik mewakili sebagai anjing atau guguk? Karena guguk itu sifatnya itu nurut atau loyalitasnya tinggi misalnya, atau apa maksudnya ya, kesetiaannya ya. Oke, itu yang lebih bagus. Kesetiaannya tinggi karena anjing selalu setia kepada tuannya. Ada pernah nonton film yang di Jepang itu anjing yang menunggu tuannya datang di kereta api? Nah, itu. Saking dia setia kepada Homiko apa ya? Lupa. Nah, saking setianya beliau menunggu tuannya, maka dia sampai tidak mau pulang. Jadi dia itu selalu pagi nganterin tuannya, siang menunggu tuannya pulang, sampai dia tidak mau pulang sampai ketemu tuannya.
Home, lupa nama anjingnya. Itu filmnya bagus, boleh ditonton. Dan sudah beredar di YouTube ya, udah lama banget beredar di YouTube. Yang kelima, misalnya saja 5 tahun lagi, sebuah surat kabar mewawancarai orang tua, saudara, dan temanmu tentang diri adik-adik. Lalu, kamu ingin mereka bilang apa tentang kamu? Jadi, 5 tahun lagi datang nih, TV One. Misalnya, guru mewawancarai orang tua adik-adik, saudara, atau teman adik-adik. Dia membicarakan tentang adik-adik. Lalu, yang ingin adik-adik inginkan dari wawancara itu apa sih tentang adik-adik? Nah, tuliskan ini. Yang kelima. Yang keenam, bayangkan 20 tahun ke depan, kamu dikelilingi orang-orang terpenting dalam hidupmu. Siapakah mereka dan apakah yang kamu kerjakan? Oke, bayangkan 20 tahun kemudian, udah kaki-kaki ya, 20 tahun kemudian, oke. Dikelilingi oleh orang-orang terpenting dalam hidup adik-adik. Nah, lalu siapa mereka dan apakah yang kamu kerjakan? Oke, yang keenam. Yang ketujuh, bayangkan kamu sudah berusia 70 tahun. Udah aki-aki banget ini. Udah mbah-mbah ya. Kamu sudah mendekati masa-masa akhir hidupmu. Orang-orang terdekatmu berada di sekelilingmu, keluargamu, teman-temanmu, mitra kerjamu, anak buahmu, dan tetanggamu. Jadi, orang-orang terdekat adik-adik itu berada di sekeliling adik-adik, baik keluarga, teman, mitra kerja, anak buah, dan tetangga. Mereka ada di sekeliling adik-adik. Lalu, yang pertama, apa yang mereka katakan tentang hidup adik-adik? 70 tahun lagi mendekati masa-masa akhir hidup adik-adik. Apa sih yang ingin mereka katakan terhadap adik-adik? Yang ingin dikatakan pada adik-adik? Misalnya, terima kasih ya Mbak, terima kasih Aki, selama hidup Aki telah membantu saya, telah membimbing saya. Misalnya seperti itu. Apa sih yang ingin mereka katakan kepada adik-adik ketika adik-adik berusia 70 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka katakan? Nih, katakana. Ini bukan katakana ya, nanti belajar bahasa Jepang kita. Katakan, apa yang mereka katakan tentang prestasi adik-adik? Misalnya nih, 70 tahun kemudian adik-adik udah aki-aki, udah mbah-mbah, terus teman-teman datang atau keluarga datang atau mitra kerja datang. Terima kasih ya Mbah, terima kasih Aki. Kemarin selama hidup Aki itu telah menemukan misalnya bola lampu yang hemat energi Aki, yang bisa menerangi masyarakat Indonesia. Atau terima kasih Aki ya Mbah, karena potensi Mbah, karena prestasi Mbah, karena kerja keras Mbah menemukan antivirus COVID misalnya. Nah, silakan tulis di sini. Oke, itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3. Salah. Apa yang mereka katakan tentang kontribusimu di kehidupan mereka? Nah, kalau yang tadi prestasi adik-adik, yang sekarang kontribusinya ke kehidupan mereka. Misalnya nih, Mbah, makasih ya Mbah. Mbah, bantu saya nih Mbah. Karena kalau bantu saya untuk misalnya buat ruko Mbah, atau buat warung Mbah, sehingga keluarga saya nggak mengalami krisis Mbah, nggak bangkrut, bisa hidup dengan tenang misalnya, bisa makan yang layak Mbah, terima kasih ya Mbah. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi si dia itu memberikan apa sih yang adik-adik memberikan kontribusi ke orang lain, dan adik-adik menginginkan kata-kata apa sih? Itu yang nomor 3. Oke. Ini masih katakana ya. Oke, yang ke-8. Semua orang
punya satu bakat atau lebih. Kamu pandai apa saja? Iya, setiap adik-adik punya bakat yang terpendam. Bisa main basket misalnya, bisa main bola, bisa nyanyi, bisa nari. Nah, itu adalah kepandaian adik-adik. Nah, lalu sebutkan bakat atau kelebihan adik-adik. Itu apa saja? Boleh banyak, boleh lebih dari satu. Misalnya, saya atletik, suka lari, maraton, terus juga akrab. Jadi kelebihan ini nggak harus prestasi ya. Jadi misalnya jiwa positif juga boleh. Misalnya akrab, baik hati, kreatif, energi, dermawan, giat, gigi, imajinatif, humoris, suka ngiburin orang, suka buat orang ketawa, jujur, atau jengkelin ya. Jujur gitu ya, kalau yang negatif nggak usah disebutin ya. Jujur, humoris, nah dan lain-lain. Yang ini yang negatif, yang positif saja, negatifnya nggak usah. Oke, yang 7, yang ke-8, 9. Ini 8 ya, oke. 9. Apakah keinginan terbesarmu? Apakah keinginan terbesar adik-adik? Adakah yang menyentuh hatimu dan memberikanmu wawasan, pengalaman, serta kemampuan khusus? Hal-hal luar biasa apakah yang dapat kamu lakukan? Berarti di sini ada, kita buat ini aja ya, berapa poin. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah keinginan terbesarmu? Jadi, apa keinginan terbesar adik-adik? Yang kedua, tanya yang kedua, adakah yang menyentuh hatimu dan memberikanmu wawasan, pengalaman, serta kemampuan khusus? Adakah yang menyentuh hati adik-adik? Misalnya, adik-adik pergi ke suatu kampung atau desa, terus tersentuh melihat seorang anak-anak kurus, tanpa baju, kelaparan, lalu memungut makanan di tempat sampah atau yang berjatuhan di tanah. Lalu hal itu membuat adik berkeinginan kuat untuk merubah kemiskinan yang ada di tempat kampung itu. Nah, tuliskan di sini. Adakah yang menyentuh hati adik-adik dan memberikan wawasan, pengalaman, serta kemampuan khusus? Kemampuan khusus ini apa? Tadi, dari melihat tersebut, adik-adik langsung giat, langsung berubah, ingin merubah kampung tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga, hal-hal luar biasa apakah yang dapat kamu lakukan? Nah, hal-hal luar biasa apakah yang dapat adik-adik lakukan? Misalnya hal-hal luar biasa apa yang dapat adik-adik lakukan? Misalnya apa ya? Ini tadi bisa juga membantu orang lain. Biasanya orangnya pendiam, nggak suka gaul, tiba-tiba menjadi hal luar biasa bagi dia karena orang yang introvert yang pendiam, yang nggak suka gaul, itu sulit untuk membantu. Bukannya sulit membantu ya, sulit untuk berinteraksi. Nah, tiba-tiba dia ingin berubah introvertnya dan dia berusaha untuk membantu orang lain. Nah, inilah hal luar biasa bagi sebagian introvert. Karena dia merubah kebiasaannya yang pendiam, yang suka menyendiri, menjadi tidak menyendiri. Oke, ini yang ke-9. Yang ke-10. Apakah keunikan riwayat hidupmu? Apakah keunikan riwayat hidup adik-adik? Adakah enggak sih keunikan riwayat hidup adik-adik? Tuliskan. Lalu pengalaman-pengalaman hidup apa yang adik miliki yang membuat adik-adik menjadi istimewa dan yang memberikanmu wawasan, pengalaman, serta kemampuan khusus. Jadi, pengalaman-pengalaman hidup apa yang adik miliki yang membuat adik-adik menjadi istimewa? Jadi, pengalaman hidup apa yang membuat adik-adik istimewa? Yang adik-adik miliki dan menjadikan itu istimewa dan yang memberikan adik-adik wawasan, pengalaman, serta kemampuan khusus. Ke-11, banyak ya, apalagi nih. Tinggal 3 slide lagi. 11. Dengan orang-orang seperti apa kamu sekarang bergaul? Oke, di sini tulis teman adik-adik seperti apa, teman bergaul adik-adik seperti apa. Bakat, bawaan, serta semangat orang-orang bergaul denganmu akan membuat sebuah peluang yang mungkin saja tidak kamu sadari. Benar ya adik-adik? Ini bukan omongan atau omong kosong.
kebanyakan orang-orang yang sukses di sana menyatakan kesuksesan Anda itu tergantung dari teman bergaul Anda. Kepintaran Anda, bakat Anda tergantung dari teman bergaul Anda. Contoh, ada orang yang misalnya kurang baik, jarang sholat misalnya, baca Al-Quran aja malas banget. Nah, tiba-tiba dia dapat teman yang Masya Allah, santri dari pondok. Dia bergaul dengan santri tersebut. Lambat laun dia melihat, santrinya kok suka sholat di masjid. Akhirnya besoknya ikut sholat di masjid. Yang tadinya bolong, nggak sholat 5 waktu, menjadi semangat sholat 5 waktu. Lalu melihat lagi si santrinya ngafal Al-Quran, Masya Allah, jadi semangat juga. Aduh, saya harus juga baca Al-Quran nih, harus juga belajar Al-Quran, harus juga menghafal Al-Quran. Akhirnya sedikit-sedikit dia menghafal Al-Quran. Dan itu banyak terjadi ya. Khususnya teman-teman Bapak dulu di Jogja kayak gitu, mahasiswa UGM itu rata-rata seperti itu ya. Melihat teman-teman yang Masya Allah rajin ke masjid, akhirnya ikut ke masjid tanpa kita tanpa paksaan kita ajak. Kalau ajak tentu ya kita ajak, tapi tanpa paksaan. Kadang ngelihat orang ke masjid, akhirnya kayaknya nikmat nih sholat ke masjid, apalagi imamnya bacanya merdu misalnya. Lalu mereka datanglah ke masjid. Setelah ke masjid ngelihat, Masya Allah, ternyata ketemu teman-temannya di masjid, dan ternyata teman-temannya bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Akhirnya dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga ternyata setelah membaca dan menghafal Al-Quran, dia melihat lagi temannya, Masya Allah, bisa baca kitab gundul, bisa berbahasa Arab. Akhirnya dia terinspirasi, aduh kayaknya enak nih bisa bahasa Arab. Makanya dia ikut belajar bahasa Arab. Maka di sini teman itu mempengaruhi adik-adik. Teman itu mempengaruhi potensi adik-adik. Teman itu mempengaruhi adik-adik ke depannya. Maka dari itu carilah teman-teman yang baik, yang membuat adik-adik berkembang menjadi lebih baik. Ingat, teman, bergaul, bakat, bawaan, serta semangat orang-orang bergaul denganmu akan membuat sebuah peluang yang mungkin saja tidak adik-adik sadari. Oke. Dan Bapak harapkan adik-adik memilih teman-teman yang baik. Terus gimana Pak? Teman saya kurang baik nih misalnya. Ya nggak apa-apa. Terus ngapain? Nah, kalau punya teman yang tidak baik ya bergaulah bergaulah nggak terlalu dekat lah. Bergaulah nggak terlalu dekat. Carilah teman-teman yang punya bakat atau bawaan atau aura positif yang baik lah ya. Kalau tapi teman yang baik itu yang teman tidak baik itu ingin bergaul dengan kita dengan tujuan dia ingin jadi lebih baik, silakan, dan kita rangkul, jangan kita lepaskan, karena kita makhluk sosial, saling bantu membantui. Namun ingat, untuk teman-teman yang kurang baik, maka bergaulah secukupnya, jangan kebanyakan. Bergaulah secukupnya. 12. Kebutuhan apa saja yang adik-adik miliki? Kebutuhan apa saja yang kamu miliki? Kebutuhan apa saja yang kamu ingin penuhi? Jadi kebutuhan apa aja sih yang adik-adik ingin miliki? Kebutuhan yang saya miliki misalnya nih, keinginan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang bisa membantu memperkuat fisiknya. Iya. Ini adalah maksudnya apa sih kebutuhannya? Kebutuhan yang ingin memperkuat suatu visimu. Tadi visi adalah rincian dari misi ya. Misi adalah rincian dari visi. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk memperkuat visi adik-adik. Misalnya tadi mau bisa bahasa Inggris, berarti kebutuhan yang ingin saya penuhi adalah kursus bahasa Inggris misalnya. Yang kedua, punya buku bahasa Inggris untuk belajarnya. Itu adalah kebutuhan yang adik-adik ingin penuhi. Yang ke-13 dan yang terakhir kayaknya ya.
Oke. Ini yang ke-13. Dalam hidup adik-adik, apa saja hal-hal besar yang kamu bayangkan yang bisa kamu lakukan sendiri? Oke. Dalam hidup adik-adik, itu apa saja hal-hal besar yang adik-adik bayangkan, yang bisa kamu lakukan sendiri. Misalnya nih, hal-hal besar yang adik-adik bayangkan, yang bisa adik-adik lakukan adalah misalnya hal besar apa ya? Misalnya nih, memimpin suatu organisasi. Misalnya ada event. Ada event yang butuh anggota, tapi anggotanya males-malesan. Terus gimana? Marah-marahin anggota juga nggak bisa. Anggotanya malah kabur. Ya udah, akhirnya daripada eventnya nggak jadi, ya sebagai ketua harus banting setir, melakukan eventnya sendirian. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah, maka di sini dalam hidup adik-adik, apa saja sih hal-hal besar yang adik-adik bayangkan yang bisa adik-adik lakukan sendiri? Itu tadi. Misalnya juga hal-hal simple lainnya, misalnya ada beberapa orang ketika mau kuliah, itu diantar orang tuanya. Nah, bagi ada beberapa orang juga, enggak, saya bisa sendiri. Nah, itu adalah hal-hal besar yang orang lain tidak bisa, adik-adik bisa. Itu mendaftar ke Politeknik Negeri Cilacap dengan sendirian. Itu adalah hal-hal besar. Nah, maka dari itu tuliskan sebanyak-banyaknya hal-hal besar apa saja yang bisa adik bayangkan, yang telah adik lakukan, yang bisa adik-adik lakukan sendiri. Oke, itu adalah 13 dari pertanyaan apa tadi ini? Temukan potensi dirimu. Siap untuk menemukan potensi diri? Insya Allah siap. Karena ini adalah untuk adik-adik sendiri. Demikian dari Bapak, jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama menjawab 13 pertanyaan ini, temukan potensi diri. Yang kedua buat visi dan misi adik-adik, visi dan misi hidup adik-adik sendiri, ditulis tangan, boleh, mau diketik boleh, lalu kalau mau diketik berarti di print, lalu ditempel, bukti penempelan dan di print, kirim ke Bapak. Oke, demikian dari Bapak untuk pertemuan ke-7. Lalu ada lanjutan dari materi ini, yaitu akan Bapak selipkan materi tentang etika. Untuk itu, untuk yang ini Bapak akhiri di sini dan kita akan lanjutkan pada materi etika kerja, etika profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.